Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono berbagi pandangannya secara eksklusif dengan Reno Reksa tentang dinamika konflik antara Iran dan Israel. Tayangan selengkapnya bisa Anda saksikan di kanal YouTube dan media sosial Liputan MSC TV pada pukul 7 malam nanti. Yang delicate, bagaimana memadukan antara tujuan politik dengan tujuan militer. Apa yang dikehendaki oleh para politisi, tentu puncak, dengan para jenderal. Itu menjadi ujian sebetulnya dari elemen penting dalam memenangkan perang. Misalnya gencatan senjata atau mengakhiri perang. Ingat dulu ini contoh saja, perang Korea 1950 sampai 1953, seorang jenderal yang luar biasa kapabilitasnya dicopot oleh presiden, yaitu MacArthur, dengan yang mencopot Truman. Why? Dia berbeda pendapat dengan sang presiden. Padahal sistem politik mereka, politisi, itulah yang mengambil keputusan, not the general. Kembali ke Middle East ini, ya, kalau misalnya dilihat apakah ini klop antara tujuan militer dan tujuan politik, sementara klop. Begini, Bung Reno ya, mungkin ada salah hitung, miskalkulasi. Baik pada Netanyahu, pada Ali Khamenei, dan pada Trump. Kalau kita lihat kemarin itu ya, mungkin tidak menyangka Israel berani betul menghajar Iran dengan cara seperti itu. Kemudian juga Netanyahu tidak menyangka bahwa peluru kendali Iran itu menghujam Israel, Tel Aviv, Haifa yang tidak mudah ditangkis. Ada Iron Dome di situ. Ya, Iron Dome, tapi lumpuh lah menghadapi itu. Ya. Mungkin miskalkulat juga. Kemudian Trump, dia pikir dengan dihantam sekaligus itu selesai. Not yet. Jangan cepat-cepat begitu, kata dunia. Oleh karena itulah mungkin tiga-tiganya merasa ada kesalahan hitung, meleset, dan gencatan senjata itu melihatnya ke depan. Kalau berlanjut kira-kira siap nggak Israel? Siap tidak Iran? Siap tidak Amerika? Amerika superpower. Biasanya kalau satu kekuatan besar, entah Amerika, entah Tiongkok, entah Rusia, sudah masuk ke dalam peperangan, yang lainnya stay off, stay out. Tidak mungkin Amerika masuk ke Ukraina. Dia tidak ingin bertabrakan langsung dengan Rusia. Waktu perang Vietnam, Rusia, Tiongkok tidak masuk di situ. Meskipun membantu pihak Vietcong dan Vietnam Utara dulu. Jadi mereka sepertinya ada gentleman agreement, tidak nyemplung bareng-bareng, karena itu bisa mengakibatkan gesekan langsung dan perang besar tidak mungkin dihindari. Tetapi yang lain juga begini. Yang paling berkepentingan itu kan sebetulnya Amerika, Timur Tengah. Putin mengatakan it's not Russian war. Xi Jinping saya kira juga begitu. Meskipun saya tahu mereka lebih berpihak kepada Iran. Mengapa? Di samping tidak ingin Amerika menang, Barat menang, tetapi Rusia juga punya kepentingan. Itu banyak sekali expert yang mengembangkan nuklir di Iran itu coming from Russia. Kemudian juga kalau dari economic interest ya, itu minyak yang diproduksi oleh Iran, minyak dan gas, pembeli utamanya juga Tiongkok. Jadi tetap ada kaitannya, sikap itu fungsi kepentingan, begitu. Oleh karena itu diplomasi untuk berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat harus terus gigih. Indonesia di depan, saya tahu. Sekarang juga di depan, and I love it. Oleh karena itu paling banter kita diplomasi all out di PBB, di Organisasi Kerjasama Islam, di Timur Tengah sendiri, atau forum yang lain seperti G20, di mana Indonesia menjadi anggota. Tidak boleh berhenti diplomasi kita untuk Palestina merdeka, untuk kedamaian dan keamanan di Timur Tengah.